Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Satria. Kelas PT 01 akan membacakan presentasi saya. Pengertian HVDC, High Voltage Direct Current Transmission atau HVDC, atau dalam istilah Indonesia dikenal sebagai transmisi daya arus siara, sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak awal pertama kali listrik dikembangkan. Thomas Alva Edison berhasil membuat jaringan listrik berkapasitas 6 kali 100 kW untuk menyalakan 1200 bolam lampu menggunakan arus siara pada tahun 1882. Walaupun pada perkembangan sistem DC dengan dikembangkan Edison ternyata kalah bersaing dengan sistem AC yang diusulkan oleh Westinghouse Tesla. Namun sistem DC ini telah menandai dimulainya era baru. Listrik. Lebih dari 70 tahun kemudian, sistem transmisi DC dipakai kembali setelah ditemukannya tabung merkuri arc di akhir tahun 1920. Proyek HVDC komersil pertama kali dibangun pada tahun 1950 menggunakan kabel laut untuk menghubungkan Swedia dengan Pulau Gotland dengan kapasitas 200 MW, 20 MW pada tegangan 100 kV. Perkembangan HVDC dimulai dari 20 MW di Swedia. Sekarang ini sudah lebih dari 100 jalur transmisi HVDC yang aktif di dunia dengan total kapasitas mencapai lebih dari 80 GW, tersebar mulai dari Amerika Utara, Skandinavia, Jepang, Cina, India, Brasil, dan sebagainya. Dimulai dari tegangan 100 kV hingga mencapai 500 kV dan 800 kV, sedang dalam tahap pembangunan. Beberapa proyek HVDC yang cukup terkenal diantaranya Gotland HVDC di Swedia. Selain HVDC pertama juga merupakan HVDC yang menggunakan tristor pertama kali, dan Itaipu HVDC di Brasil 2 kali 3150 MW kurang lebih 500 kV sampai 800 km yang merupakan sistem HVDC terbesar saat ini. Key Channel HVDC di Jepang 1400 MV kurang lebih 250 kV yang menggunakan tristor like dependent like triggered 8 kV sampai 3500 ampere. Teknologi HVDC. Teknologi HVDC terdapat dua jenis teknologi konverter AC DC yang digunakan pada sistem HVDC saat ini. HVDC yang menggunakan current source converter atau CSC, komutasi jalan-jalan menggunakan tristor, dan HVDC yang menggunakan voltage source converter atau VSC yang menggunakan IGBT. Teknologi CSC HVDC sudah sangat mapan untuk konverter berdaya sangat besar. Untuk keperluan di atas 1000 MW, teknologi ini menjadi satu-satunya pilihan saat ini. Itaipu HVDC adalah sistem HVDC terbesar saat ini yang beroperasi secara komersial menggunakan CSC HVDC. Proyek CSC HVDC terbesar yang dibangun saat ini adalah Xiangjiaba di Shanghai. HVDC yang mentransmisikan daya 6400 MW pada 800 kV sejauh 2071 km. VSC HVDC merupakan perkembangan terbaru dari teknologi HVDC. Hampir sejak satu dekade terakhir, beberapa proyek HVDC berhasil dibangun dan mencapai tahap komersil. Keunggulan HVDC dibanding CSC adalah kemampuannya untuk komutasi tanpa bergantung kondisi jala-jala, pengaturan daya aktif dan reaktif yang independen, serta kemampuan untuk black start
Konfigurasi HVDC. Konfigurasi HVDC pemilihan konfigurasi bergantung pada kondisi lokal tujuan dan faktor ekonomi. Baik VSC atau CSC dapat menggunakan konfigurasi yang sama. Modifikasi dapat dilakukan bergantung kondisi lokal masing-masing. 1. Back to back. Pada konfigurasi ini, gardu induk konverter berada pada lokasi yang sama dan tidak menggunakan saluran arus searah jarak jauh. Umumnya, konfigurasi ini berfungsi sebagai interkoneksi frekuensi antara dua sistem arus bolak-balik yang berdekatan, walaupun konfigurasi ini juga bisa dipakai pada interkoneksi dua sistem arus bolak-balik yang memiliki frekuensi yang sama. Monopolar. Pada konfigurasi ini, dua gardu konverter dipisahkan menggunakan konfigurasi back to back yang hanya membutuhkan satu lokasi saja. Saluran arus searah yang dipakai hanya memiliki satu kutub tegangan, bisa positif saja atau negatif saja, sehingga tanah diperlukan atau ground diperlukan sebagai saluran balik arus. Bipolar. Pada konfigurasi ini, dua gardu induk konverter dipisahkan menggunakan dua saluran arus bolak-balik yang berbeda kutub tegangan, satu positif dan satu negatif. Relatif terhadap tanah. Konfigurasi bipolar merupakan dua buah konfigurasi monopolar yang berbeda kutub tegangan, sehingga masing-masing monopolar dapat dioperasikan secara independen. Multi-terminal. Konfigurasi ini adalah perluasan dari konfigurasi bipolar dengan menempatkan gardu konverter baru di tengah-tengah saluran bipolar. Jumlah saluran masuk di tengah-tengah konfigurasi bipolar tidak dibatasi hanya satu, melainkan banyak, bisa sesuai keperluan. Pemanfaatan HVDC. 1. Transmisi jarak jauh. Pada transmisi daya besar dengan jarak yang jauh, HVDC memberikan alternatif yang kompetitif secara ekonomi terhadap sistem transmisi arus balik-balik, terlepas dari adanya tambahan rugi-rugi akibat penggunaan konverter dibandingkan pada sistem arus AC. Rugi-rugi saluran pada transmisi HVDC bisa lebih kecil 30% sampai 50% dari ekivalen saluran arus AC pada jarak yang sama. Penggunaan kabel. Penggunaan HVDC memberikan keuntungan lebih secara ekonomis daripada penggunaan kabel arus AC. Permasalahan lain pada penggunaan kabel dengan sistem arus AC adalah penurunan kapasitas daya kabel karena jarak jauh akibat daya reaktif yang cukup tinggi. 3. Interkoneksi frekuensi. Interkoneksi antara dua area yang berbeda. Frekuensi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan HVDC untuk menjamin kelangsungan operasi yang handal. Contoh adalah gardu induk Shin-Shinano 600 MW yang menghubungkan Jepang bagian barat yang berfrekuensi 60 Hz dengan Jepang bagian timur yang berfrekuensi 50 Hz. Tidak hanya pada kasus seperti Shin-Shinano yang beda frekuensi operasi antara dua terminalnya, beberapa kasus lain menggunakan konverter frekuensi HVDC untuk menghubungkan dua perusahaan listrik yang berbeda. Sekian pembacaan materi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.